Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Damayanti Syamrajab dengan NIM 921421152. Kelas F Akuntansi semester 2. Di video kali ini saya akan membuat dan menjelaskan contoh soal mengenai laporan keuangan, tidak lupa dengan pengertian dan teori, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester akuntansi keuangan menengah dari dosen pengampu Ibu Mulyani Mahmud SPD MSA. Laporan keuangan, teori berserta jenis laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan berisi informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK Nomor 1 Tahun 2009 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Apa saja tujuan dari laporan keuangan? Yang pertama, membantu perusahaan untuk proses pengambilan keputusan. Kedua, untuk menilai dan memprediksi pertumbuhan bisnis di masa depan. Yang ketiga, untuk menilai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Fungsi dari laporan keuangan: yang pertama, sebagai pedoman mengambil keputusan. Kedua, membantu menciptakan strategi baru. Ketiga, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Nah, laporan keuangan terdiri dari 5, yaitu 1. Laporan laba rugi. Kedua, laporan perubahan modal atau ekuitas. Ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca. Keempat, laporan arus kas. Dan terakhir, catatan atas laporan atau CALK. Sebelum saya menjelaskan secara rinci tentang jenis laporan keuangan yang ada, saya akan menjelaskan tentang soal yang akan saya kerjakan, yaitu contoh soal laporan keuangan pada perusahaan Savitri Tailor. Nona Savitri memulai usahanya selama bulan Januari 2005. Dalam perusahaan menjahitnya terjadi transaksi sebagai berikut. Nah, pada tabel sebelah kiri itu merupakan soal dan juga transaksi-transaksi yang dilakukan dalam aktivitas perusahaan jasa Nona Savitri, yaitu perusahaan Savitri Tailor. Dan sebelah kanan merupakan persamaan dasar akuntansi yang merupakan tabel-tabel keuangan yang ada pada PT Savitri Tailor. Pada tabel persamaan dasar akuntansi perusahaan Savitri itu terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama ada tanggal. Yang kedua ada kolom harta. Kolom harta terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Terus yang ketiga ada utang, ada modal, dan juga ada keterangan. Sebelum menyusun persamaan dasar akuntansi, dari tabel kita harus mengetahui barisan pertama untuk perusahaan atau nama usaha. Nah, nama usaha di sini yaitu perusahaan Savitri Tailor. Yang baris kedua yaitu persamaan dasar akuntansi. Baris ketiga yaitu periode Januari 2022. Soal tanggal 1, Nona Savitri memulai usahanya dengan menginvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 1.500.000. Berarti kas bertambah 1.500.000, modal bertambah 1.500.000. Nah, kata kuncinya agar dapat diketahui adalah uang tunai. Uang tunai itu kas dan modal. Setiap mengisi akun modal harus juga mengisi keterangan agar dapat diketahui dari mana modal berasal. Nah, modal yang berasal pada transaksi tanggal 1 ini dari Nona Savitri menginvestasikan kan. Jadi modal pertamanya sebesar 1.500.000. Maka keterangannya yaitu modal awal. Pada tanggal 2 dibeli dengan kredit mesin jahit dari toko Fajar seharga 150.000. Maka pada tabel persamaan dasar akuntansi kita tulis pada tanggalnya tanggal 2 dan masukkan 150.000 pada peralatan. Kenapa? Karena
tadi dibeli secara kredit kan mesin jahit itu termasuk pada peralatan. Maka peralatan 150.000. Karena Nona Safitri ini membeli secara kredit, maka kita masukkan 150.000 pada utang, akun kolom utang. Selanjutnya di bagian bawah kita jumlahkan semuanya, yaitu kas 1.500.000, piutang tidak ada, perlengkapan tidak ada, peralatan 150.000, utang 150.000, modal 1.500.000. Pada tanggal 3 dibeli tunai perlengkapan jahit sebesar 30.000. Maka kas berkurang 30.000. Mengapa? Karena di sini Nona Safitri dia membeli perlengkapan jahit. Nah, selanjutnya perlengkapan bertambah 30.000. Keterangannya yaitu membeli perlengkapan. Selanjutnya di kolom bawahnya mari jumlahkan kasnya, yaitu 1.500.000 dikurang 30.000. Hasilnya 1.470.000. Piutang tidak ada, perlengkapan 30.000, peralatan 150.000, utang 150.000, modal 1.500.000. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 8 diterima pendapatan dari penjahit tunai sebesar 50.000. Maka kas bertambah 50.000, modal bertambah 50.000 pada transaksi tanggal 8. Nah, modal ini didapatkan dari mana? Dari pendapatan. Jadi keterangannya dimasukkan yaitu pendapatan jasa. Selanjutnya di kolom bawahnya kita jumlahkan, yaitu 1.470.000 ditambah 50.000. Hasilnya 1.520.000. Piutang tidak ada, perlengkapan 30.000, peralatan masih sama 150.000, utang juga masih sama 150.000, dan modal yang awalnya 1.500.000 ditambah 50.000 menjadi 1.550.000. Pada tanggal 10 telah diselesaikan borongan menjahit atas layanan sebesar 250.000. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Maka pada tabel persamaan dasar akuntansi tanggal 10, piutang sebesar 250.000 dan modal bertambah jadi 250.000. Kenapa dimasukkan pada piutang 250.000? Karena di sini Nona Safitri sudah menyelesaikan borongan menjahitnya, tetapi tagihannya itu difakturkan. Jadi Nona Safitri tidak menerima uang tunai secara langsung. Selanjutnya keterangannya yaitu pendapatan jasa. Kenapa? Karena modal itu bertambah 250.000. Modal didapatkan dari mana? Dari pendapatan. Maka keterangannya yaitu pendapatan jasa pada transaksi tanggal 10 bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya jumlahkan 1.520.000 pada kas, piutang 250.000, perlengkapan 30.000, peralatan 150.000, utang 150.000, dan modal yang awalnya 1.550.000 ditambah 250.000. Hasilnya menjadi 1.800.000. Pada tanggal 15 dibayar beban sewa sebesar 25.000. Maka kas berkurang 25.000, modal berkurang 25.000. Keterangannya karena beban sewa. Maka dijumlahkan 1.520.000 dikurang 25.000, hasilnya 1.495.000. Piutang diturunkan jadi 250.000, perlengkapan diturunkan 30.000, peralatan 150.000, utang 150.000, dan modal yaitu 1.800.000 dikurang 25.000, hasilnya 1.775.000. Pada tanggal 20, Nona Safitri mengambil uang untuk kepentingan pribadinya sebesar 200.000. Maka pada transaksi tanggal 20, tabel persamaan dasar akuntansi
Kas pada perusahaan Savitri Taylor itu berkurang 200.000 dan modal berkurang 200.000. Keterangannya yaitu privilege, di mana Nona Savitri mengambil uang untuk kepentingan pribadinya. Nah, selanjutnya jumlahkan. Yang awalnya 1.495.000 dikurangkan 200.000, maka hasilnya 1.245.000. Piutang diturunkan 250.000, perlengkapan 30.000, peralatan 150.000, utang 150.000, modal yang awalnya 1.775.000 kita kurangkan dengan 200.000. Hasilnya menjadi 1.575.000. Pada transaksi tanggal 22 dibayar angsuran hutang kepada toko Fajar sebesar 50.000. Maka kas berkurang 50.000, utang berkurang 50.000. Maka keterangannya itu membayar utang. Nah, jumlahkan yang awalnya 1.245.000 dikurang 50.000, hasilnya 1.245.000. Piutang diturunkan 250.000, perlengkapan 30.000, peralatan 150.000, utang yang awalnya 150.000 karena dikurang dengan 50.000 maka hasilnya 100.000 dan modal diturunkan dan tetap sama yaitu 1.575.000. Pada tanggal 25 diterima angsuran pembayaran dari pelanggan atas borongan tanggal 10 Januari yang lalu sebesar 30.000. Maka kas bertambah 30.000, piutang berkurang 30.000 karena pelanggan membayar angsurannya atas borongan yang dia beli pada tanggal 10 Januari yang lalu. Selanjutnya dijumlahkan 1.245.000 dikurang, maksud saya ditambah 30.000 di piutang yang awalnya 250.000 dikurang 30.000. Hasilnya 220.000. Perlengkapan tetap sama 30.000, peralatan 150.000, utang 100.000, modal 1.575.000. Nah, selanjutnya balik ke soal tanggal 28 diterima pendapatan dari usaha jahit sebesar 120.000. Maka mendapatkan uang kan? Berarti kas bertambah 120.000 pada tanggal 28 dan modal bertambah 120.000. Keterangannya itu mendapatkan uang berarti masuk pada pendapatan jasa. Nah, jumlahkan 1.275.000 ditambah 120.000 hasilnya 1.395.000. Piutang diturunkan jadi 220.000, perlengkapan 30.000, peralatan 150.000, utang 100.000, modal 1.695.000. Dari 1.575.000 ditambah 120.000. Selanjutnya pada tanggal 30 dibayar beban usaha 30.000. Berarti kas berkurang 30.000, modal berkurang 30.000. Keterangannya yaitu beban usaha. Karena di mana Nona Savitri ini membayar beban usaha. Nah, jumlahkan yaitu 1.395.000 dikurang 30.000 hasilnya jadi 1.365.000. Piutang 220.000, perlengkapan 30.000, peralatan 150.000, utang 100.000, modal yang awalnya 1.695.000 dikurang 30.000 hasilnya menjadi 1.665.000. Terakhir transaksi pada tanggal 31. Setelah diadakan inventaris, ternyata perlengkapan jahit yang ada bernilai 20.000. Yang ada berarti yang tersisa. Sisanya nanti diminta 20.000. Nah, setelah diadakan inventaris, maka perlengkapan harus dikurangi sebesar 10.000 biar hasilnya jadi 20.000. Yang awalnya 30.000 dikurang 10.000 jadi hasilnya
20.000, di mana dimasukkan pada akun perlengkapan dan juga modal dimasukkan yaitu 10.000 dikurangi, berarti di dalam kurung. Keterangannya yaitu beban perlengkapan. Setelah itu, jumlahkan setiap kolom atau akun-akun yang ada pada persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yaitu pada harta, kolom kas, jumlahkan keseluruhannya menjadi 1.365.000. Piutang menjadi 220.000, perlengkapan 20.000, peralatan 150.000, utang 100.000, modal 1.655.000. Untuk menguji apakah sudah betul penyelesaiannya, maka uji penyelesaiannya. Harta itu harus sama dengan utang ditambah modal. Nah, untuk utang yaitu 100.000 ditambah modal 1.655.000. Hasilnya 1.755.000. Nah, untuk harta itu ada apa saja? Ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Nah, total kas tadi 1.365.000 ditambah piutang 220.000 ditambah perlengkapan 20.000 ditambah peralatan 150.000. Totalnya 1.755.000. Maka harta sama dengan utang ditambah modal. 1.775.000 sama dengan 1.755.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelima laporan keuangan secara rinci. Nah, sebelumnya saya menyelesaikan contoh soal dan juga pertanyaannya diminta untuk membuat persamaan dasar akuntansi, sudah saya jelaskan. Dan yang kedua yaitu membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan pertama yaitu laporan laba rugi, Statement of Comprehensive Income, yaitu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Secara umum, laporan laba rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban usaha. Pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha akan menghasilkan laba usaha. Nah, elemen yang terdiri pada laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan. Yang kedua ada beban usaha. Yang ketiga ada laba usaha. Menurut Sirait tahun 2014, laporan laba rugi adalah suatu laporan yang memberikan informasi kinerja perusahaan menjalankan operasinya dalam jangka waktu tertentu. Laporan ini pada hakikatnya melaporkan pendapatan dan beban laba rugi selama periode tertentu. Nah, pertama tadi elemennya itu pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan kekayaan perusahaan akibat penjualan produk perusahaan dalam rangka kegiatan usaha normal. Kedua, yaitu beban usaha, adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang dan jasa yang akan digunakan dalam usaha normal dan bermanfaat selama suatu periode tertentu. Laba atau rugi usaha adalah selisih antara pendapatan dan total beban usaha pada periode tersebut. Jika hasilnya positif, akan menghasilkan laba usaha atau keuntungan. Jika hasilnya negatif, maka akan menghasilkan rugi usaha pada periode tersebut. Dengan kata lain, laporan laba rugi berisi rincian semua rekening pendapatan dan beban atau rekening nominal yang terjadi pada suatu perusahaan dalam suatu periode. Laba atau rugi sama dengan pendapatan kurang total beban. Jika hasilnya positif, maka perusahaan akan mengalami laba atau keuntungan. Jika hasilnya negatif, maka perusahaan mengalami rugi atau kerugian. Yang pertama, laporan laba rugi perusahaan Savitri Taylor. Nah, sekarang mari kita coba menyusun laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Langkah pertama, kita mengisi judul laporan. Baris pertama usahanya, yaitu perusahaan Savitri Taylor. Baris kedua, yaitu laporan laba rugi. Dan baris ketiga, periode Januari 2022. Ingat penjelasan saya tadi bahwa
Rumus laba rugi itu menggunakan total pendapatan dikurang beban. Mari tulis pendapatan yang diterima Nona Savitri pada perusahaannya. Saya awali dari total pendapatan. Nah, total pendapatan pada PT Savitri Teller yaitu dimulai pada tanggal 8 Januari. Pendapatan sebesar 50.000. Yang kedua, pada tanggal 10 Januari. Itu juga PT Savitri Teller mendapatkan pendapatan jasa sebesar 250.000. Tanggal 28 Januari, perusahaan Savitri juga mendapatkan pendapatan jasa sebesar 120.000. Maka, total dari pendapatan keseluruhannya yaitu 50.000 ditambah 250.000 ditambah 120.000. Hasilnya yaitu 420.000. Selanjutnya total beban. Nah, mari lihat pada persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 15 Januari terdapat beban sewa sebesar 25.000. Pada tanggal 30 Januari terdapat beban usaha sebesar 30.000. Pada tanggal 31 Januari terdapat beban perlengkapan sebesar 10.000. Jumlahkan keseluruhannya 25.000 ditambah 30.000 ditambah 10.000. Hasilnya, hasil dari total beban yaitu 65.000. Selanjutnya, untuk menyelesaikan laporan laba rugi, maka total pendapatan dikurang dengan total beban. Total pendapatan tadi 420.000. Lihat pada tabel sebelah kiri, laporan laba rugi. Nah, total bebannya sebesar 65.000 dikurangi, maka hasilnya 355.000. Pada perusahaan Savitri Teller mengalami keuntungan atau laba. 2. Laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity. Laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan hak residu atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Unsur yang terlibat dalam laporan perubahan ekuitas pada perseroan terbatas yaitu modal saham, laba usaha, dan dividen. Menurut Kashmir tahun 2008, laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini dan juga menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya modal. Nah, modal saham adalah kontribusi pemilik pada suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, sekaligus menunjukkan bukti kepemilikan dan hak pemilik atas perseroan terbatas tersebut. Laba usaha adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh perusahaan pada suatu periode dan beban usaha yang dikeluarkan pada periode tersebut. Dividen adalah bagian dari laba usaha yang diperoleh perusahaan dan dibagikan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Dengan kata lain, laporan ekuitas atau perubahan modal merupakan suatu ikhtisar yang melaporkan perubahan modal atau ekuitas pemilik yang terjadi periode waktu tertentu. Jika perusahaan mengalami laba, maka modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang prive. Jika perusahaan mengalami rugi, maka modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi dikurang prive. Selanjutnya, untuk laporan perubahan modal PT Savitri Teller. Baris pertama, kita tulis nama usahanya. Baris kedua, laporan perubahan modal. Baris ketiga, periode Januari 2022. Karena perusahaan Savitri Teller ini mengalami laba atau keuntungan, maka untuk mengetahui modal akhirnya adalah modal awal ditambah laba dikurangi prive. Dilihat pada tabel di samping persamaan dasar akuntansi, modal awalnya itu 1.500.000. Nah, laba sebesar 355.000. Seperti yang tadi diselesaikan pada laporan laba rugi. Selanjutnya dijumlahkan modal awal ditambah laba.
1.500.000 ditambah 355.000, totalnya adalah 1.855.000. Maka pada PT Savitri Teller mengalami kenaikan modal sebanyak 1.855.000. Nah, selanjutnya akan dikurangi dengan hasil dari prive. Nah, pada PT Savitri Teller bisa dilihat tabel persamaan dasar akuntansi sebelah kanan bahwa ada prive sebesar 200.000. Maka total dari kenaikan modal tadi dikurang dengan prive. 1.855.000 dikurang 200.000. Hasilnya yaitu 1.655.000. Ini merupakan modal akhir dari laporan perubahan modal PT Savitri Teller. Selanjutnya yaitu laporan keuangan neraca atau Financial of Possession. Adalah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Secara umum, posisi keuangan dibagi dua, yaitu debit yang merupakan daftar kekayaan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan, sedangkan sisi kredit merupakan sumber dana dari mana harta-harta kekayaan tersebut diperoleh. Karena itu, saldo debit dan kredit harus selalu sama dan seimbang. Nah, elemen-elemen apa saja yang ada pada laporan posisi keuangan neraca? Yang pertama ada aset. Adalah harta kekayaan dapat berupa uang atau kas, tagihan, piutang, persediaan barang dagang, peralatan kantor, kendaraan bangunan, dan lain-lain. Kedua, liabilitas atau kewajiban adalah kewajiban untuk membayar kepada pihak lain sejumlah uang atau barang atau jasa di masa depan akibat transaksi di masa lalu. Yang ketiga, yaitu laba. Laba ditahan adalah akumulasi atau kumpulan laba yang diperoleh perusahaan selama beberapa tahun dan tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dengan kata lain, posisi keuangan atau neraca merupakan bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa harta, utang, dan modal pada tanggal tertentu. Aktiva sama dengan pasiva. Dalam bentuk laporan neraca dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama bentuk T. Bentuk T adalah suatu laporan neraca disusun menjadi dua sisi, sebelah menyebelah. Untuk sisi kiri, kredit, mencatat harta perusahaan, dan sisi kanan debit untuk mencatat utang dan modal perusahaan. Nah, bentuk stafel, neraca disusun memanjang dari atas ke bawah secara berurutan, mulai dari harta kemudian diikuti utang dan modal. Berikut contoh penyelesaian laporan neraca pada PT Savitri Teller. Untuk penyusunan neraca pada perusahaan Savitri Teller, barisan pertamanya kita tulis perusahaan Savitri Teller. Yang kedua yaitu neraca, yang ketiga ada periode Januari 2022. Nah, dengan menggunakan bentuk T dalam laporan neraca PT Teller Savitri ini lebih mudah. Sisi kirinya menunjukkan aktiva dan sisi kanannya menunjukkan pasiva. Nah, aktiva itu terdiri dari harta, sedangkan pasiva terdiri dari utang dan modal. Maka terlebih dahulu kita akan selesaikan sisi aktiva. Lihat pada gambar persamaan dasar akuntansi sebelah kanan, tabel kasnya totalnya itu sebesar 1.365. Untuk piutang totalnya yaitu 220.000. Perlengkapan totalnya yaitu 20.000, peralatan yaitu 150.000. Lihat keterangan total paling bawah. Nah, setelah itu harta kita jumlahkan. Maka kas ditambah piutang ditambah perlengkapan ditambah peralatan. 1.365.000 ditambah 220.000 ditambah 20.000 ditambah 150.000. Hasilnya 1.755.000. Selanjutnya untuk pasiva yaitu terdiri atas utang. Utang totalnya sebesar 100.000. Modal akhir yaitu 1.655.000.
Nah, kalau ditanya di mana hasil modal akhirnya itu didapat dari laporan perubahan modal tadi yang hasilnya sebesar 1.655.000. Nah, selanjutnya utang ditambah dengan modal akhir yaitu 100.000 ditambah 1.655.000. Maka hasilnya yaitu 1.755.000. Maka aktiva dan pasifanya sama pada laporan neraca perusahaan Savitri Taylor. Yang keempat ada laporan arus kas atau Statement of Cash Flow. Cash flow statement adalah laporan arus kas masuk dana arus kas keluar dari suatu perusahaan dalam satu periode. Menurut Arfan Iksan tahun 2019, cash flow statement adalah laporan yang disusun secara sistematis tentang sumber dan penggunaan yang tunai dalam periode tertentu. Menurut Mursyadi tahun 2010. Nah, laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan yang digunakan perusahaan selama satu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya. Ada 3 kelompok elemen aktivitas: aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. A. Aktivitas operasi atau operating activities. Aktivitas operasi adalah kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dari semua fungsi yang ada di suatu perusahaan supaya bisa terlaksana semua sesuai dengan rencana strategis untuk mempunyai tujuan perusahaan. Nah, di sini arus kas masuk dan arus kas keluar dibagi menjadi 2, yaitu cash inflow dan cash outflow. Nah, arus kas masuk yang pertama itu pendapatan jasa tunai, pendapatan lain-lain, contohnya menerima pendapatan bunga bank secara tunai, penjualan barang juga secara tunai, barang dagang, penerimaan pelunasan piutang dari pelanggan secara tunai, dan retur pembelian secara tunai. Nah, untuk arus kas keluar atau cash outflow, yang pertama ada beban usaha, gaji, iklan, sewa, asuransi yang dilakukan secara tunai atau pembayarannya secara tunai. Yang kedua, beban administrasi juga secara tunai. Ketiga, beban lain-lain harus tunai. Yang keempat, pembayaran pajak, pembelian barang dagang secara tunai, pembelian perlengkapan secara tunai, retur penjualan secara tunai, dan juga pelunasan utang kepada pelanggan atau supplier secara tunai. Berikut cara untuk menyusun laporan arus kas PT Savitri Taylor. Yang pertama yaitu arus kas dan aktivitas operasi. Nah, terlebih dahulu, mari buat transaksinya sesuai dengan tanggal yang berurutan untuk mempermudah menyelesaikan transaksi dan juga mengisi apa saja yang ada pada aktivitas operasi. Dan tabel di samping sebelah kanan merupakan tabel persamaan dasar akuntansi perusahaan Savitri Taylor untuk melihat aktivitas operasi yang ada pada PT Savitri Taylor. Pertama, untuk menyusun transaksi, alangkah lebih baik kita mengisinya sesuai dengan transaksi atau tanggal agar lebih berurutan dan lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, pada tanggal 8 bulan Januari, perusahaan Savitri Taylor ini mendapatkan pendapatan jasa, yaitu sebesar 50.000. Masuk pada cash inflow, dan pada tanggal 15 bulan Januari terdapat beban sewa sebesar 25.000. Dia mengurangi, berarti masuk pada cash outflow. Yang ketiga, ada transaksi pada tanggal 25 bulan Januari menerima pelunasan sebesar 30.000. Dan tanggal 28 bulan Januari perusahaan Savitri Taylor ini mendapatkan pendapatan jasa sebesar 120.000. Dan terakhir pada transaksi tanggal 30 bulan Januari perusahaan Savitri Taylor mendapatkan beban usaha sebesar 30.000. Ini mengurangi, berarti dia masuk pada cash outflow. Selanjutnya jumlahkan keseluruhan, yaitu 50.000 dikurang 25.000 ditambah 30.000 ditambah 120.000 dikurang 30.000. Hasil dari arus kas
aktivitas operasi, yaitu sebesar Rp145.000. Mengapa beban perlengkapan tidak masuk? Karena beban perlengkapan tidak mengurangi kas. Karena itulah, beban perlengkapan tidak masuk pada kegiatan operasi. Selanjutnya, B. Aktivitas investasi atau investing activities. Ini merupakan aktivitas kedua yang ada pada laporan arus kas. Aktivitas investasi adalah semua aktivitas perolehan dan pelepasan aktiva panjang dan investasi yang tidak termasuk ke dalam kelompok setara kas. Nah, arus kas masuk, cash inflow, yang pertama itu penjualan aset tetap berwujud seperti penjualan peralatan, penjualan kendaraan, penjualan mesin maupun tidak berwujud, misalnya menjual hak merek atau hak cipta, dan aset jangka panjang lainnya secara tunai. Ini termasuk pada cash inflow. Selanjutnya arus kas keluar, cash outflow. Ini merupakan pembelanjaan aset tetap berwujud maupun tidak dan aset jangka panjang lainnya secara tunai. Contohnya membeli peralatan, membeli mesin, membeli kendaraan, dan lain-lain. Nah, pada arus kas dari aktivitas investasi perusahaan Savitri Trailer ini hanya satu pada tanggal 3 Januari, yaitu membeli perlengkapan. Dia sifatnya mengurangi, berarti masuk pada cash outflow sebesar 30.000. Nah, totalnya yaitu 30.000. Nah, aktivitas terakhir yang terjadi pada laporan arus kas yaitu aktivitas pendanaan atau financing activities. Aktivitas pendanaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, terbagi menjadi dua, arus kas masuk cash inflow dan arus kas keluar cash outflow. Nah, pada arus kas masuk itu ada setoran modal pemilik, yaitu berupa modal awal, dan juga ada utang bank, dan ketiga ada penerbitan saham atau obligasi. Nah, di arus kas keluar ada prive atau pengambilan uang untuk kepentingan pribadi, ada pelunasan utang kepada bank, dan terakhir ada pembayaran kepada pemegang saham. Selanjutnya kita lihat pada persamaan dasar akuntansi perusahaan Savitri Trailer, apa saja arus kas dan aktivitas pendanaannya, yaitu ada pada tanggal 1 bulan Januari, yaitu ada modal awal sebesar 1.500.000, ini masuk pada kas masuk. Yang kedua yaitu ada prive sebesar 200.000 pada tanggal 20 Januari. Ini merupakan kas keluar. Dan seperti dilihat pada tabel persamaan dasar akuntansi, pada tanggal 22 Januari terdapat pembayaran utang. Ini masuk pada kas keluar juga, yaitu sebesar 50.000. Nah, arus kas dari aktivitas pendanaannya berapa? Maka kita totalkan, yaitu 1.500.000 dikurang 200.000 dikurang 50.000. Hasilnya 1.250.000. Setelah sudah mengetahui tentang aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan pada laporan arus kas PT Savitri Trailer, maka kita jumlahkan keseluruhannya, yaitu 145.000 dikurang 30.000 ditambah 1.250.000. Maka totalnya yaitu 1.365.000. Laporan arus kas pada perusahaan Savitri Trailer yaitu mengalami kenaikan. Untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan laporan keuangan PT Savitri Trailer, pada laporan arus kas ini harus kita sesuaikan dengan tabel persamaan dasar akuntansi perusahaan Savitri Trailer, yaitu pada kolom kas. Nah, pada kolom kas ini seperti dilihat pada gambar sebelah kanan, totalnya itu 1.365.000 dan total pada laporan arus kas PT Savitri Trailer yaitu 1.365.000. Berarti sudah sesuai. Langkah terakhir pembuatan laporan keuangan yaitu catatan atas laporan keuangan.
adalah informasi tambahan yang harus diberikan menyangkut berbagai hal terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan dan historinya juga, dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangannya. Catatan atas laporan keuangan perusahaan Savitri Tailor. Nah, PT Savitri Tailor ini merupakan perusahaan jasa yang didirikan oleh Nona Savitri pada awal tahun 2005. Jasa yang ditawarkan berupa jasa menjahit seperti pakaian, baju, celana, gamis, kemeja, dan lain-lain. Perusahaan Tailor Savitri milik Nona Savitri juga dapat membuat pakaian sesuai keinginan pelanggan. Harga yang ditawarkan pun cukup beragam, ada yang murah dan ada juga yang mahal, tergantung bahan atau kain serta teknik penyelesaian pakaian tersebut. Dan perusahaan Savitri Tailor ini merupakan perusahaan perseorangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan laporan keuangan, pengertian, teori, serta contoh soal mengenai laporan keuangan serta penyelesaiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan salah pengetikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.